الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم أرفع ما لنا مترا كن فيكن حكام ترى أرفع ما لنا مترا كن فيكن حكام ترى هر شيء به ذكر ترى لا إله إلا الله. Ini kita lanjutkan kitab Riyadhus Shalihin, yaitu berbuat yang tidak dia perbuat, menyuruh orang berbuat kebaikan tapi dirinya sendiri tidak melakukan perbuatan kebaikan, dan bertanya-tanya masalah hukum, yang menyalahkan kepada kebaikan dan kepada kemungkaran. Jadi semua masalah kehidupan yang ada di dunia ini, masalah umat, masalah kiai, masalah ulama, masalah ilmu agama, masalah hukum-hukum. Sebab itu dalam Al-Quran Allah memerintahkan kepada kita kembalikan kepada Al-Quran, ilmunya Allah, hukum-hukumnya Allah, dan hukum-hukumnya para nabi. Jadi Nabi Muhammad itu apa? Yaitu hadis, kembalikan kepada hadis-hadis dan Khulafa Rasyidin. Khulafa Rasyidin itu seperti para sahabat Nabi. Jadi kembalikan kepada beliau-beliau itu ketika di dalam Al-Quran, dalam hukum, dalam hadis, dan Khulafa Rasyidin. Itu hukum-hukum ada beliau semua yang wajib diikuti. Karena apa? Karena banyak nanti di akhir zaman manusia yang banyak bertanya masalah hukum, ya, jadi mengerti, pintar masalah hukum dan pintar menyuruh kebaikan, kebenaran. Jadi banyak orang-orang yang sok bijaksana bahasanya. Banyak nggak orang-orang yang sok bijaksana? Oh jangan, dia kan orang soleh. Kita nggak tahu itu orang soleh atau orang baik. Oh jangan, dia pemerintah umarah, kita harus baik sama dia. Kita nggak wajib menasihati dia. Itu sok-sok orang-orang yang bijaksana seperti itu banyak. Jadilah hidup seperti bunga, memberikan wangi bagi sekitarnya. Nah itu kata-kata bijak. Banyak orang-orang yang seperti itu. Hiduplah seperti bunga, memberikan keindahan begitu. Jadi banyak kata-kata mutiara, kata-kata, tapi dia tidak melakukan kebaikan. Gak apa-apa, sedekah aja bagus, sedekah, tapi dia sendiri pelit. Gitu. Banyak nggak seperti orang-orang yang contoh, oh nanti saya mau, kalau saya jadi orang kaya, nanti saya mau kasih orang sedekah, saya mau bangunin masjid, mau bikin pesantren. Tapi dia nggak jadi, tahu-taunya sudah kaya, dia lupa dengan perbuatan-perbuatan baik yang dia mau bikin. Itu dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah Al-Baqarah. Di situ apa? Ada nggak di situ? Apa di situ? Baca. At-tamurun nas bil barri wa tas'una anfusakum wa antum ta'lamun. Wa antum ta'lamuna la kitabal afala taqilun. Jadi dalam surah Al-Baqarah ayat 44, mengapa kamu suruh orang lain? Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan, kebaktian nih? Kebaktian itu kebaikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri. Ayo puasa, contohnya puasa sunnah, tapi dia nggak puasa gitu. Intinya. Jadi dalam Al-Quran sudah ada itu yang seperti itu. Jadi kalau bahasa kitanya itu pura-pura baik, orang yang berpura-pura. Ada berpura-pura baik. Nah itu akhirnya seorang berbuat baik untuk menutupi sebenarnya keburukan dia. Sebab itu kita jadi manusia itu, kenapa Allah itu tidak nampak wujudnya? Supaya manusia itu lebih ikhlas melakukan ibadah. Kalau kita sudah lihat Allah langsung, secara langsung dengan mata, pasti kita takut dilihat. Pasti lebih sungguh-sungguh kita kan, lebih serius kan, karena dipantau kita, dilihat kita. Lagi sholat, Allah lagi lihat muka kita ini, ya kita sungguh-sungguh ini, lebih gemeter kita.
Ya kan? Akhirnya apa yang terjadi? Dibuat-buat ibadah kita karena kita dilihat, bukan karena kemauan kita, bukan karena keikhlasan kita, bukan karena keridoan kita. Kalau kita sholat tidak dilihat, kita kerjakan karena kemauan kita, kita kerjakan karena keikhlasan kita, kita ikhlas sholat karena Allah. Tapi Allah nggak lihat kita nggak lihat Allah. Jalankan aja. Insya Allah Allah maha melihat ini ibadah kita. Allah maha memberi pahala. Lebih ikhlas mana sama yang dilihat sama bos? Misalnya contoh, kamu kerja dilihatin bos 24 jam. Keringetan kamu, kerja kamu dilihatin terus. Pasti kamu lebih profesional kan, lebih sungguh-sungguh kan? Karena kamu dipantau, kamu dilihatin, kamu salah langsung dihantam bahasanya. Tapi kalau nggak dilihat, terus kamu kerja sembarangan, berarti dapatnya sembarangan. Apa yang kamu buat yang tidak dilihat, itulah kenyataan dari hidup kamu yang sebenarnya. Karena Allah tidak mau melihat manusia itu bikin-bikin pura-pura. Allah tidak suka melihat orang yang berpura-pura. Dia ibadah pura-pura supaya dia dibilang khusyuk, supaya dibilang ibadahnya soleh. Karena mau dilihat, makanya Allah sangat benci orang yang pamer. Allah nggak suka orang yang suka pamer. Walaupun mereka melakukan perbuatan baik, ya, makanya dalam hadis dalam Al-Quran mereka melakukan perbuatan baik, tapi mereka niatnya pamer, Allah nggak terima. Itu kan ada contoh kan kita kan nunjukin rumah kita bagus, ya, mobil kita bagus, supaya ada orang-orang itu niat menjadi orang kaya, bisa membantu umat muslim, kekayaannya dengan hasil pameran-pameran ini gitu. Tidak, tetap aja Allah tidak suka. Karena Allah sangat benci orang yang berpura-pura dan orang yang pamer. Makanya kalau sholat dalam ibadah, zikir, sholat, maulid, baca maulid, makanya sampai-sampai Allah memberikan ancaman bagi orang-orang yang ketika membaca Al-Quran supaya didengarkan bagus merdu suaranya, melakukan ibadah supaya dibilang bagus, hebat. Itu Allah sangat tidak suka, makanya Allah berikan peringatan. Tempatnya di neraka orang-orang itu, pamer-pamer itu. Kenapa sampai seperti itu? Karena pamer itu merusak orang-orang yang di sekitarnya. Menjadi orang yang cinta dengan dunia, yang lupa sama Allah. Ketika kita lihat kemewahan, apakah kita ingat sama Allah? Saya mau tanya, jangan munafik. Pasti orang lupa dengan kenikmatan. Kita dapat istri cantik, lupa. Kita dapat mobil bagus, lupa. Dapat harta banyak, lupa. Dapat duit, lupa. Hanya sedikit orang-orang yang mengingat Allah. Itu dalam Al-Quran hanya sedikit. Nah itu siapa yang sedikit itu? Nah salah satunya mungkin kamu. Sebab itu tidak bolehlah sampai kita memamer-mamerkan harta dan ibadah. Yang pertama. Yang kedua, kenapa Tuhan tidak tampak? Kenapa? Karena dunia ini kecil. Ketika Tuhan mau turun ke dunia, bumi itu nggak sanggup meledak. Yang ada gunung-gunung belum Allah turun ke bumi sudah hancur duluan. Gunung itu kan gunung lebih tinggi dulu sebelum ke tanah. Pucuknya udah hancur duluan. Itu baru anginnya doang yang turun. Apalagi Allah yang turun ke bumi. Karena Allah maha besar, makanya sebutannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah itu besar, maha besar. Manusia itu seperti titikan debu. Bumi itu seperti titikan debu. Maka kita jangan macam-macam lah. Ngeri. Nabi Musa aja waktu mau berjumpa dengan Allah pingsan itu. Mungkin kalau sampean mati mungkin. Soalnya ada orang yang dapat uang langsung tiba-tiba 100 miliar langsung mati. Jantungan. Apalagi lihat Allah. Ya kan? Arash lagi. Makhluk ciptaan paling besar Allah. Bukan malaikat Jibril. Malaikat Jibril aja sayapnya dari maghrib, matahari, dari bulan ke matahari, kanan ke kiri, ujung ke ujung. Ada yang lebih besar lagi ciptaan Allah. Arash itu namanya tuh.
apa namanya tuh yang suka disebut itu kursi apa namanya? Aras itu tempat di mana singgasananya itu makhluk juga, itu hidup, itu lebih besar dari malaikat. Ada malaikat yang sekali minum air lautan cuma seperti 1 sendok air dalam gelas. Serem-serem. Makanya kita udah sholat udah khusyuk aja. Maka hanya orang bodoh aja yang sholat nggak khusyuk itu. Bodoh karena dia tidak banyak baca tentang kebesaran Allah. Kalau dia banyak baca tentang kebesaran Allah, pasti dia takut dalam sholat, khusyuk dia, sungguh-sungguh sholat. Sebab itu kita mesti banyak belajar. Kita tuh supaya kita bertambah ilmu. Nanti ditanya orang, diajak berdebat, diajak bercekcok sama orang, diajak ngobrol sama orang. Kita sudah bisa ngobrol, sudah bisa bicara dengan benar, dengan bijak. Itu dari mana sih? Dari ilmu. Nah, tadi bagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 44? Jadi Allah menyampaikan bahwasannya mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca Al-Quran, membaca kitab-kitab Taurat, Injil. Jadi ulama-ulama terdahulu, orang-orang soleh terdahulu yang iri sama Nabi Muhammad ya. Kenapa kamu tidak baca kitabnya? Kenapa kamu ngajarin orang kebaikan? Tapi kamu tidak ikut sama Nabi Muhammad? Kalau tafsirnya seperti itu. Yang diturunkan kitab-kitab seperti siapa? Kitab-kitab apa? Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud. Itu kan ada kiai-kiainya juga. Kenapa nggak mau ikut Nabi Muhammad? Karena kamu orang merasa lebih tinggi derajat kamu. Kamu lebih merasa lebih soleh dari Nabi Muhammad. Itu. Makanya kenapa nggak boleh pamer-pamer? Nah itu akhirnya merasa lebih hebat dari orang nanti. Siapa itu orang-orang yang beriman? Orang-orang yang belajar, orang-orang yang beriman itu orang-orang yang punya agama. Wabil khusus orang-orang Islam ya. Mengapa kamu melakukan perbuatan apa yang kamu bicarakan, yang kamu kerjakan, tapi kamu tidak kamu perbuat? Itu Allah sangat benci orang-orang yang seperti itu. Benci, bayangin dalam surah As-Saff ayat 2-3. Allah sangat benci. Kita bangun nih, paling banyak pejabat ini, paling banyak pengusaha, paling banyak orang kaya ini. Nanti setelah jadi presiden, setelah jadi bupati, jadi gubernur, wali kota, kita akan bikin rumah sakit gratis. Kita akan bikin sekolah gratis. Mana sampai sekarang? Jadi Allah sangat benci apa yang kamu bicarakan, tapi tidak apa yang kamu kerjakan. Ngomong besar. Orang ngomong besar. Nanti saya kasih duit ya, nggak dikasih duit. Orang ngomong besar. Oh nanti saya mau bangunkan ini. Oh nggak jadi dibangunkan. Nanti mau bikin pariwisata, kata Pak Gubernur. Di Empang Nurul Iman, sampai sekarang nggak dibikin-bikin. Nah itu Allah paling benci. Apa yang kamu omongin, ya, ini Allah yang benci. Di situ baca surat sendiri Al-Asaf ayat 23. Allah benci. Siapa orang yang menyuruh perbuatan kebaikan tapi dia sendiri tidak melakukan perbuatan kebaikan? Orang-orang yang beriman lagi. Siapa itu yang beriman? Orang Islam. Karena Allah tahu orang Islam itu suka seperti itu sesama Muslim. Jadi jangan menipu-nipu sesama Muslim. Kalau orang kafir yang nggak ada urusan, mereka sama lakum dinukum waliyadin. Dia punya jalannya beda sendiri. Ini yang disebut ini orang Islam, orang yang beriman, ini orang yang punya agama, ini Islam.
Allah sangat tidak suka orang-orang seperti itu. Allah benci, bayangin. Benci bahwasannya apa yang kamu katakan dan tidak sesuai dengan apa yang kamu kerjakan. Kamu suruh orang-orang berbuat baik, kamu nggak kerjakan. Sampai sekarang empang yang dibangun sama Pak Gubernur nggak dibangun jadi pariwisata. Padahal uangnya banyak. Bukan uangnya dia, uang rakyat banyak. Kenapa? Apa susahnya sih 1 miliar, 2 miliar? Gubernur. Tapi kok tega? Bukan bantu Habib, saya nggak usah dibantu. Allah sudah bantu saya. Ini kan yang dibantu manusia ini. Ini manusia apa kambing ini?